Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman karena sudah dapat hadir di tempat ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sebelum kita memulai kegiatan membimbing konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin membawakan doa. Baik, saya akan membawakan kita dan doa. Kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu bimbingan konseling kelompok? Tidak. Baik, saya di sini akan menjelaskan. Jadi, konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan konselor untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah, terutama mahasiswa, dalam kegiatan kelompok dan bimbingan konseling kelompok. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi dan masalah kuliah. Dalam proses konseling kelompok ini, ada beberapa asas-asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kepribadian. Baik, asas keterbukaan adalah asas dasar keinginan sendiri agar teman-teman terbuka apa permasalahannya dan kita dapat membantu masalah tersebut. Sebelum kita memulai perkenalan kita terlebih dahulu, kita menyebutkan nama dan prodi kita terlebih dahulu. Ini mulai dari saya. Nama saya Krisdwani Damanik dari jurusan Prodi PP, Pendidikan Penyuluh Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Junita Naftasari Terbuta. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK semester 4. Ya baik, perkenalkan nama saya Aris Nandasi Bulian, saya Prodi PAK semester 4. Saya Andre Sigalingging, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Perkenalkan, nama saya Cinta Semadinta dari Prodi PAK semester 4. Baik, saya ingin mengulangi. Jadi konseling kelompok itu adalah membantu masalah-masalah dan membantu kita supaya kita dapat menjalan keluarnya. Baik, dari teman-teman sekalian, coba sebutkan masalah-masalahnya. Terlebih pertama dari saudara. Ya, terima kasih buat Bang Krisdo yang sudah mau mendengarkan sedikit permasalahan dalam diri saya. Saya itu memiliki permasalahan dalam diri saya itu, saya suka sekali memendam segala sesuatu permasalahan. Contohnya, saya memiliki masalah dengan teman saya hanya memendam saja, saya tidak ungkapkan kepada dia. Menurut Bang Krisdo, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam diri saya? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawabnya. Jadi pertama kita sebaiknya jangan menendam kepada seseorang. Kita ajak dia pertama mengobrol ke tempat yang lebih asik supaya kita bisa menanyakan apa saja perasaan yang kita rasakan kepada dia. Dan selanjutnya kita akan menyerahkan kepada Tuhan dan kita akan berdoa supaya kita diberikan jalan keluarnya. Baik, itu aja. Selanjutnya saudara. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya buat Abang Krisdo yang telah menyediakan waktu dan tempat pada saya. Dan saya sedikit sini ada sedikit masalah dan saya kita tahu tentang perekonomian orang tua, di mana perekonomian orang tua itu kita sebagai anak kita mampu untuk melalui tentang perkuliahan, tetapi yang membuat atau kendala terbesar itu perekonomian orang tua. Jadi bagaimana menurut Abang Krisdo bagi secara pribadi? Kalau menurut saya, secara saya memiliki kemampuan tapi di bidang ekonomi orang tua tidak memiliki. Kepada masalah saudara Haris, yang pertama kita harus belajar yang sungguh-sungguh supaya kita dapat menggapai cita-cita kita, dan jangan ngeluh terhadap ekonomi kita, dan jangan putus asa dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini permasalahan saya memang agak singkat karena permasalahan ini tentang membenci kepada seseorang. Bahkan untuk melihat kehidupannya saja, langkah hidupnya saya benci. Seperti itu, saya tidak suka karena sudah tertanam sangat dalam. Jadi bagaimana solusi dari Bang Krisdo untuk saya seperti itu? Baik, solusinya yang pertama kita jangan pernah benci sama seseorang. Karena apa? Karena itu akan sangat bermasalah
akan datang, masa yang akan datang. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita tahu apa jawabannya dan apa yang kita harus kita lakukan, dan tetap berdoa. Ya, begitu saja. Selanjutnya. Baik, terima kasih buat Bang Kristo yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit permasalahan dalam diri saya, yaitu permasalahan yang ada pada diri saya tentang introvert. Misalnya, suka menyendiri, pendiam, tenang, dan saat melakukan sesuatu itu sangat berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Apakah yang menjadi solusi yang terbaik bagi permasalahan saya? Baik, solusinya yang pertama, kita jangan merasa sendiri, karena kita memiliki teman-teman di luar sana yang banyak. Jangan terasa introvert, jangan merasa kita harus mencarikan kesibukan supaya kita tidak menyendiri, dan kita harus tetap berdoa supaya kita dapat, dan kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita tahu apa solusi yang akan kita lakukan. Baik, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih semuanya karena kita sudah melakukan ini konseling kelompok, dan cukup untuk permasalahan yang sudah dialami teman-teman sekalian. Dan untuk konseling kelompok ini, kita akan lakukan teknik konseling kelompok ini di minggu depan dengan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Jadi, jika ada saya kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam. Shalom.